Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji UKIN PPG Daljat tahun 2022 periode 5 batch 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin. Saya mengajar di MI/NU Sholahiyah Perdana Baik Kudus, dan saya mengajar mapel akidah akhlak di MI/NU Sholahiyah Perdana Baik Kudus. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya pada jam 8 hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran materi tentang iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya, mapel akidah akhlak. Mohon bimbingan dan masukannya agar video pembelajaran yang saya buat ini bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, berkah semangat, sallallahu alaihi. Terima kasih anak-anak. Anak-anakku semua kelas 3 pada hari ini ya, Pak Muhaimin akan memberikan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak, materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepadanya supaya nanti dalam pembelajaran diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan diberikan kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Nah, sebelumnya Mas Alvaro nanti yang akan memimpin doa. Silakan Mas Alvaro. Teman-teman berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu lillahi rabbana wa bil ihsani bina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Alvaro yang sudah pimpin doanya. Anak-anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum pembelajaran akidah akhlak materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimulai, Pak Muhaimin akan absen satu persatu dari antara kalian semua. Nanti siapa yang tidak masuk, siapa yang masuk, nanti biar Pak Muhaimin absen. Absen dulu. Mas Viko, Hadir. Mas Rifai, Hadir. Mbak Naila, Mbak Cahaya, Hadir. Mas Ilham, Hadir. Mas Ilmi, Hadir. Mbak Chelsea, Hadir. Mbak Salwa. Oke, baca ya. Oke.
Oke, anak-anakku semua, sebelum pembelajaran akidah akhlak materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, di sini Pak Muhaimin akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Apa sih Pak tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran ini adalah supaya kalian bisa mengetahui sekaligus mengerti kita belajar materi tentang beriman kepada malaikat Allah untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu ya. Ini yang pertama saya bacakan. Yang pertama adalah meyakini kebenaran adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Oke. Kemudian yang kedua, menerapkan sikap jujur dan amanah sebagai cermin orang yang beriman kepada malaikat dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menyebutkan 10 nama-nama malaikat yang wajib diketahui dengan benar. Nanti lihat tujuannya diantaranya. Kemudian yang keempat, menjelaskan tugas-tugas 10 malaikat Allah yang wajib diketahui dengan baik. Nanti ada 10 malaikat, mulai nomor 1 sampai 10. Kalian bisa menyebutkan tugas-tugasnya masing-masing. Oh, malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mendemonstrasikan nama-nama dan tugas malaikat Allah yang wajib diketahui dengan benar. Nanti anak-anak bisa maju ke depan, istilahnya apa namanya, menunjukkan jawabannya, istilahnya menerangkan kepada teman-temannya. Oh, malaikat ini tugasnya ini, malaikat itu tugasnya ini, gitu ya. Oke. Anak-anakku semua kelas 3A, hari ini Pak Muhaimin seperti yang sudah saya bilang tadi akan menyampaikan materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kalian mengetahui jumlah malaikat beserta tugas-tugasnya malaikat itu apa, kalian akan Pak Muhaimin ajak untuk mengetahui pengertian iman. Katanya kita harus beriman kepada malaikat Allah, Pak. Lah, iman sendiri itu apa? Kalau kita tidak tahu kan bingung. Makanya nanti kalau sebelum kita membahas tentang nama malaikat dan tugasnya, kalian akan saya ajak untuk mengetahui pengertian iman. Iman itu apa, Cak? Ini coba dilihat. Iman, berarti kan iman secara bahasa artinya apa? Atau percayai, yakin, percaya bahwa malaikat itu memang benar-benar ada. Malaikat ini adalah ciptaan Allah. Ya ya. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Secara panjangnya apa? Ayo dibaca. Meyakini dalam hati, mengakui dengan lisan, atau perkataan dan membuktikan dengan perbuatan. Setelah kalian meyakini, percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada dan termasuk makhluk ciptaan Allah, kalian bisa mencontoh apa namanya malaikat itu sendiri. Nah, malaikat ada diberi tugas apa namanya untuk membaca tasbih, ya, untuk bersujud. Karena apa? Malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling taat. Paling taat, paling patuh atas perintah-perintah Allah. Tidak ada yang namanya malaikat itu melanggar perintah Allah. Ya, nah, kepatuhannya, ketaatannya malaikat ini bisa kalian contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, oh ada barang uang di meja, misalkan ada uang di meja. Nah, kamu tidak berani mengambilnya. Karena apa? Karena di sisi kanan, di sisi kiri kita terdapat malaikat raqib sama malaikat atid. Kalau kamu mengambilnya dan ini bukan milik kalian, kamu berdosa. Sudah melakukan perbuatan buruk dan akan dicatat malaikat atid. Kalau kamu membiarkan, oh ini bukan milik saya, berarti saya tidak berhak untuk mengambilnya, berarti kamu sudah melakukan perbuatan baik, maka akan dicatat malaikat raqib. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke?
Oke anak-anakku semua, setelah kalian mengetahui tentang pengertian iman itu apa tadi sudah saya jelaskan, yaitu percaya atau meyakini bahwa malaikat itu memang benar-benar ada dan termasuk makhluk ciptaan Allah. Nah, setelah itu nanti kita akan melanjutkan lagi. Pak, malaikat itu makhluk Allah diciptakan dari apa? Ya. Nah, kalau kita kan diciptakan dari tanah, biadab dari tanah. Kalau setan, jin diciptakan dari api. Oh, nah kalau malaikat itu dari apa, Pak? Nanti kita akan bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita tepuk semangat. Semangat. Anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji, orang tua, menikmati Islam. Yes. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tadi sudah kita pelajari tentang pengertian iman. Sekarang kita akan mempelajari tentang malaikat itu diciptakan Allah dari apa, Pak? Nih. Dari api. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Dari cahaya. Kita dari tanah, jin dari api. Kalau malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Nur itu istilah bahasa Arabnya. Kemudian malaikat ini bersifat goib. Tahu goib? Nah, goib itu tidak kelihatan, tidak tampak dan tidak bisa terlihat oleh mata kita. Toh walaupun tidak kelihatan, kita wajib mengimani dan mempercayai bahwa malaikat memang benar-benar ada. Beda dengan kita, dilihat kelihatan. Kalau malaikat tidak kelihatan, karena apa? Termasuk makhluk gaib. Nah, kemudian, nah itu tepuk rapi. Rapi kanan, rapi kiri, rapi. Ya anakku, sekarang kita akan melanjutkan tentang tadi masih berkaitan dengan materi iman kepada malaikat Allah. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 iman kepada Allah. 2 iman kepada 3 iman kepada Kitab-kitab Allah, 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan setelah kalian menyebutkan jumlah rukun iman yang ada 6 tadi, coba Pak Muhammad tanya, kira-kira rukun iman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang keberapa? 2. Kita tepuk tangan berkali-kali. Nah, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, ini harus hafal kalian rukun iman ini. Nah, terus malaikat adalah salah satu makhluk yang selalu menyembah Allah. Seperti yang saya bilang tadi, ya, ketaatan kepatuhan malaikat ini tidak perlu diragukan lagi. Karena malaikat ini termasuk makhluk yang paling taat, makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita, manusia sering melanggar, sering mengingkari perintah Allah. Kadang sholat saja ditinggal-tinggal, 5 waktu dipilih 3 waktu tok, maghrib sama zuhur sama asar, subuh tidak dikerjakan. Ini karena manusia. Beda dengan malaikat, beda. Karena malaikat ini memang didesain Allah, diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling taat, yang paling patuh kepada Allah. Jika disuruh sujud, maka dia akan bersujud terus sampai besok hari kiamat. Jika malaikat disuruh Allah untuk bertasbih, maka malaikat ini akan baca tasbih terus sampai besok hari kiamat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata
bacaan apa? Tasbih. Pintar. Tepuk tangan. Anak-anakku semua masih semangat? Masih. Terus semangat. Mari kita lanjutkan pelajaran kita lagi, yaitu tentang nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Perlu kita ketahui bahwa malaikat sangatlah banyak jumlahnya. Tidak cuma puluhan, tidak cuma ratusan, tidak cuma ribuan, tapi jumlahnya sangat banyak. Dan yang hanya bisa menghitung dan mengetahui jumlahnya adalah Allah. Kita tidak tahu jumlahnya berapa, kita tidak tahu. Cuma yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, jumlahnya ada 10. Jumlahnya ada berapa? 10. Terus satu malaikat apa? Jibril. Dua malaikat? Tiga malaikat? Ridwan, Israfil, dan seterusnya. Ya, ada 10 malaikat. Oke anak-anakku, setelah kita mengetahui jumlah malaikat yang wajib kita imani, ada berapa? 10. Ada berapa? 10. Pinter. Nah, 10 itu siapa saja, Pak? Ayo coba baca. 1. Malaikat Jibril, apa dah? Malaikat Mikail menurunkan hujan dan membagi rizki. Malaikat Israfil Meniup sangkala. Malaikat Israel menyebut nyawa. nyawa. Malaikat Munkar Nakir dalam kubur. Kemudian Rokib mencatat amal kebaikan manusia. Atib mencatat amal keburukan manusia. Malaikat Malik Menjaga neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, ini adalah jumlah malaikat yang jumlahnya ada 10 beserta tugasnya. Coba saya tanya, Mas Fadli, malaikat Ridwan itu tugasnya apa, Mas? menjaga surga. Menjaga Pintu surga. betul lagi? Kemudian coba Mbak Tina, malaikat Jibril itu tugasnya apa, Mbak? Apa? Menyampaikan Wahyu. betul apa salah? Betul. Terima kasih. Nah, nanti Pak Muhaimin akan ajak kalian untuk bernyanyi. Bernyanyi, terus nyanyinya tentang apa, Pak? Nyanyinya tentang nama-nama malaikat Bahasa beserta Isa. tugasnya. Nanti ikuti ya, ikuti ya, nanti diikuti. Nah, nanti coba Pak Muhaimin. Bentar, saya klik dulu. Oke, diikuti ya.
semua. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, anak-anakku semua, setelah kalian tadi bernyanyi atau mengetahui tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, paham nggih? Paham, oke. Nah, sekarang untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan kalian, kefahaman kalian tentang beriman kepada malaikat Allah ini Pak Muhaimin punya permainan. Namanya strategi index card smart. Oh, ini satunya 2 kartu, ya. Satunya ini nama-nama malaikat, yang satunya lagi adalah tugas-tugasnya. Nah, sebelum permainan ini saya mulai, Pak Muhaimin akan menjelaskan peraturannya dulu. Ini nanti jumlahnya 10. Ini juga 10. Nanti yang putri saya suruh maju 10 anak, tak kasih ini satu-satu. Kemudian yang putra tak kasih 10 ini satu-satu urut dari sini. Lah, tugas kalian nanti menjodohkan kira-kira malaikat Jibril tugasnya apa, cari. Oh, ini malaikat Mikail tugasnya apa, oh cari ini. Nanti kalau sudah ketemu jodohnya maju ke depan, ya. Kalau sudah ketemu jodohnya nanti maju ke depan. Oh, saya jodohnya ini, nih maju sini urut. Oh, saya jodohnya ini juga gitu. Oke, paham ya? Paham ya? Saya berikan satu-satu, ya. Yang apa namanya ini? Yang putri tak kasih nama malaikat. Oke, kartu sudah saya bagikan. Yang merasa mendapatkan kartu silakan berdiri. Ayo berdiri. Yang mendapatkan kartu silakan berdiri. Yang tidak mendapatkan kartu duduk. Nah, kalau sudah berdiri silakan baris ke sini. Yang putri, yang putra baris ke sini. Ya, urut sejajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo Mas ini Mas Vito. Oke ya. Nah, urut satu-satu. Ayo ke belakang. Nah, oke. Kalau sudah, kalau sudah saling berhadapan-hadapan. Nah, tunjukkan kartunya ke atas sambil dibaca. Maju ke sini. Jodohkan. Cari jodohnya lagi ke sini. Cari jodohnya lagi.
semua kalian sudah baik, sudah bagus menjalankan tugas dari Pak Mimpin, yaitu strategi indeks Karismat, yang mana tugas ini adalah menjodohkan, satunya soal, satunya jawaban. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan pasangannya masing-masing, sudah mendapatkan jawaban dan pertanyaannya masing-masing, coba perwakilan satu pasangan maju ke depan, ya, maju ke depan. Farouk sama pasangannya. Oke, menghadap ke sana. Oke, coba ditunjukkan, Oke, manakah yang malaikat? Mencatat amal buruk. Mencatat amal buruk, Atik mencatat amal buruk, betul apa salah? Betul. Ayo kembali ke sana. Satu lagi, Cahaya, pasangannya siapa? Oke, nah, malaikat siapa? Malaikat apa, Mbak? Ridwan, tugasnya yang keras, tugasnya apa? Ridwan penjaga pintu surga, tugasnya. Betul apa salah? Satu kali lagi. Siapa ini? Mbak Andara sama Mas Fadli. Ayo, coba dipresentasikan. Nah, malaikat siapa? Dia tunjukkan ke atas. Malaikat munkar. Tugasnya dibaca apa itu? Menanyai di alam kubur. Apa? Menanyai di alam kubur. Malaikat munkar menanyai di alam kubur. Betul apa salah? Betul. Oke. Terima kasih, kembali ke tempat. Satu kali lagi. Mas Ilham sama temannya. Oke. Nah, coba ditunjukkan. Diangkat. Malaikat siapa ini, Mbak? Mikail yang keras. Apa? Malaikat Mikail tugasnya membagi rizki. Betul apa salah? Tolong tepuk tangan. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing, itu di bawah, jangan sampai hilang. Oke. Yuk. Ayo. Oke, makasih. Tepuk diam. Masih semangat? Semangat. Terima kasih atas semua. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi tentang beriman kepada malaikat Allah dengan tema nama-nama malaikat dan tugas-tugas. Nah, kesimpulannya coba saya tanya kepada kalian semua satu persatu ya. Saya tanya Mas Bibi, saya tanya malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Betul anak-anak? Betul. Mbak Cahaya, malaikat Ridwan tugasnya yang keras menjaga pintu surga. Betul ya? Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Yang terakhir saya tunjuk Mas Alvaro. Iman itu apa, Mas? Mempercayai atau meyakini. Mempercayai atau meyakini. Betul ya? Betul. Ya, selanjutnya Mas Diko. Mas Diko, malaikat itu diciptakan Allah dari apa, Mas Diko? Cahaya. Dari cahaya. Betul ya? Oke. Satu kali lagi. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Keberapa? Kedua. Betul apa salah ya? Nah, itu anak-anakku semua. Ternyata kalian sudah bisa memahami materi ini, alhamdulillah. Nah, untuk itu perhatian semuanya, tepuk rapi. Rapi. Semua
kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, tanggal 26 Oktober 2022, yaitu mempelajari tentang materi beriman kepada malaikat Allah dengan tema nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, dan bisa kalian ikuti dengan baik. Oke. Nah, sebelum Pak Muhaimin akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kiranya ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan atau kita kerjakan pada hari ini membawa manfaat pada kita semua. Amin Allahumma amin. Untuk doa penutup, coba Mas Farouk dipimpin. Teman-teman, mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal Mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya karim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf dari Pak Muhaimin apabila ada penjelasan atau keterangan yang kurang jelas, nanti bisa kita bahas lagi di lain waktu. Nah, dari Pak Muhaimin saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.